Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Satu rumah semi permanen di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Pati Musa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, terbakar pada Jumat 18 April 2025 sore. Dalam insiden ini, satu keluarga nyaris menjadi korban saat api melalap habis rumah mereka. Saat kejadian, pemilik rumah tengah tertidur. Beruntung kepala keluarga terbangun setelah mendengar teriakan anaknya. Ia bergegas menyelamatkan istri dan 3 anak balitanya keluar rumah. Namun, dalam upaya itu, ia mengalami luka bakar di bagian punggung akibat tertimpa reruntuhan. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal karena material rumah yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit kemudian, setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh isi rumah ludes terbakar. Kebakaran dari mana, Kak? Dari mana? Dari kamar, Pak. Dari kamar. Itu gara-gara apa, Kak? Mungkin konslet kali, Pak. Konslet. Oh, anak kita berhasil kita selamat, Kak? Sudah. Waktu kebakaran anak kita di mana, Kak? Di dalam, di ruang tamu. Oh. Bini lagi. Setelah api berhasil dipadamkan, tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mengamankan 1 unit sekring listrik yang diduga menjadi pemicu awal kebakaran. Kebakaran lebih kurang pukul 15 pada saat hampir sholat asar. Untuk penyebab kebakaran masih dalam pendalaman, namun dapat informasi dari masyarakat itu harus pendek. Pemilik rumah selamat semua atau ada korban? Untuk pemilik rumah atas nama Eko sementara mengalami luka oleh jatuhan reruntuhan kebakaran, sekarang sedang dibawa ke rumah sakit untuk diberikan bantuan medis. Sementara istrinya korban masih diamankan di rumah RT, tetangga RT. Insya Allah nanti kita, yang pasti kita data dulu, besok saya kesini lagi mungkin membawa pakaian yang pasti karena semua sudah terbakar ya. Dan mungkin ada bantuan yang pasti kita laporkan dengan pimpinan kejadian musibah ini. Insya Allah pasti akan ada perhatian dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah Kota Palembang akan menyalurkan bantuan berupa pakaian dan obat-obatan bagi keluarga korban yang kehilangan seluruh harta bendanya akibat musibah ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jumat Agung menjadi bagian dalam rangkaian Trihari Suci Paskah. Ibadah ini mengajak umat mengenang dan memaknai kisah wafatnya Yesus Kristus di kayu salib sebagai wujud kasih dan pengorbanannya bagi umat manusia. Rangkaian ibadah di Gereja Santo Yosef Palembang dimulai dengan jalan salib, dilanjutkan ibadat Jumat Agung yang dibagi dalam 2 sesi siang dan sore. Sekitar 4.000 umat hadir dalam sesi pertama mengikuti ibadah dengan penuh kekusukan dan penghayatan. Maka dalam sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini kita rayakan, itu memberikan kepada kita bagaimana cinta Allah itu, cinta Allah sungguh besar kepada kita manusia. Harus seperti Kristus yang mencintai seluruh manusia, mengampuni segala dosa-dosa manusia. Harapannya kita sebagai manusia pun juga mau mengampuni sesama kita. Karena kita masing-masing punya kelemahan, punya dosa, maka harapannya adalah seluruh umat mau saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Melalui peringatan ini, umat diajak untuk meneladani kasih Yesus dengan menjadi pribadi yang penuh pengampunan dan saling mengasihi. Jumat Agung itu peristiwa untuk kematian Yesus untuk menyelamati kita manusia ini. Yaitu harapan kita ya supaya nanti
ada kebangkitan, supaya ujung-ujungnya kan nanti kehidupan kekal, surga, itu kan ceritanya kan. Paskah tahun ini mengangkat tema kembali dalam keluarga untuk menumbuhkan semangat ekologi, sebuah ajakan untuk mencintai alam, menjaga, serta merawat seluruh ciptaan Tuhan, termasuk sesama manusia. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi, Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara program makan bergizi gratis melakukan perubahan pada mekanisme pembayaran ke mitra pelaksana. Mulai April 2025, pembayaran pada mitra akan dilakukan di awal. Sebelumnya, mitra BGN harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan baru mengajukan reimbursement ke BGN. Sudah menggunakan dana di muka oleh Badan Gizi Nasional. Jadi mitra untuk bulan 4 ini tidak lagi menggunakan dana talangan. Jadi pemerintah sudah mentransfer uang selama 2 minggu untuk ke depan untuk perjalanannya MBG tersebut. Kebijakan baru ini disambut baik para mitra termasuk Dapur SPPG Ilir Timur 3 Palembang. Mereka menilai sistem pembayaran di awal dapat mengoptimalkan kinerja dapur dan memperlancar pelaksanaan program. Mengabarkan bahwa ini akan dibayar di muka seperti tadi Pak ya, itu sangat mengembirakan Pak. Iya kan awal kemarin aja kita remes, kita siap, apalagi ini sudah siap di muka kan. Artinya kita merasa ini terbantu sekali, pemerintah memikirkan kita Pak untuk dalam pelaksanaan ini Pak. Mitra SPPG Palembang selama ini tidak masalah terkait proses pembayaran. Meski menggunakan sistem reimbursement, Badan Gizi Nasional tetap melakukan pembayaran tepat waktu. Muhammad Reza Fahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Digabung menjadi satu, itu kelihatan lebih manis bagian. Kemudian juga Ditintelkam Polda Sumatera Selatan menggelar pertemuan lintas agama yang diikuti sejumlah tokoh dan mahasiswa dari berbagai kepercayaan, seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dalam pertemuan ini, para peserta diajak terus menjaga kerukunan antar umat beragama serta tidak mudah terpengaruh informasi palsu atau hoax yang berpotensi memecah belah persatuan khususnya di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Polda Sumsel juga mengimbau agar antar umat beragama saling menghormati dan mendukung, termasuk saat merayakan hari besar keagamaan demi memperkuat rasa saling pengertian dan kasih antar sesama. kita memupuk rasa kebersamaan dan rasa persatuan antar aliansi pemuda beragama itu ya. Nah, jadi kita berupaya untuk tidak adanya konflik-konflik sosial dari pemeluk agama yang ada yang diakui oleh pemerintah itu, sehingga semuanya bisa saling membantu. Para tokoh dan mahasiswa lintas agama menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap pertemuan seperti ini dapat mempererat tali silaturahmi antar kelompok sekaligus mencegah kembali terulangnya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah seperti yang terjadi pada 2023 lalu. Selama ini kita pernah terlibat konflik atau tidak? Sepanjang tahun ini, kalau 2025 dan 2024 tidak ada untuk daerah Sumsel, tapi untuk 2023 mungkin ya. Kalau rekan-rekan ingat bahwa ada salah satu peresmian gereja katedral pada saat waktu itu dapat ancaman, ya kita anggap itu sebagai oknum lah, sebagai pembelajaran, tapi pada intinya itu kan sudah yang lalu ya. Kita terbuka aja bagaimana kita tetap komunikasi. Tentu karena kita Sumatera Selatan merupakan provinsi yang zero konflik, ini terbukti ya, bukan sekedar slogan aja gitu. Jadi memang pemimpin-pemimpin kita itu ketika membuat slogan itu bukan sekedar buat slogan, tapi memang terbukti dan terjalin selama ini hubungan baik mayoritas maupun minoritas itu terjalin dengan sangat baik. Pertemuan lintas agama ini direncanakan akan digelar rutin setiap tahun sebagai langkah preventif untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
FD, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah di Bengkulu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu atas kasus korupsi. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. FD sebelumnya adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah. Memanfaatkan jabatannya, tersangka melakukan korupsi hingga 6,7 miliar rupiah. Hasil korupsi itu digunakan tersangka untuk bermain judi online, serta membeli aset pribadi seperti tanah hingga kendaraan. Bahwa si tersangka ini bahwa dia melakukan selaku kepala cabang yang melakukan perbuatan itu mengambil daripada uang-uang itu tanpa dimasukkan langsung. Karena dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang memiliki tempat penyimpanan uang, dia yang mengatur sendiri dan itu dilakukan untuk judi online. Semuanya uang kas itu ya, bukan uang kas. Semuanya. Dan dia sendiri juga mengakui dengan terus terang di dalam penyidikan kita. Penyidik Kejari Bengkulu sebelumnya telah menggeledah 2 lokasi terkait dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Berniat mencuri di sebuah warung, seorang pemuda justru bernasib sial karena tersangkut di atap plafon saat mencoba membobol warung melalui atap. Pelaku yang terjepit berjam-jam ditemukan dalam kondisi tak berdaya oleh pemilik warung saat pagi hari. Saat itu pemilik warung sempat mempersilahkan pelaku untuk kabur. Namun karena kehabisan tenaga dan nyaris pingsan, pelaku akhirnya dibantu warga dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pas nak buka warung ketahuan tuh. Ponaannya buka warung. Ada dia terjepit sini. Ya ada terjepit sini bunyi bunyinya kan. Ya. Ketahuan tadi pas ada bunyinya, Pak. Ya, ada bunyinya tuh. Kondisinya, Pak? Kondisinya lemas. Ya. Lemas. Terjepit di ventilasi sini. Ya. Antara balok dengan ini. Orang mana tuh, Pak? Gitu sinilah. Orang tempat monok nih lah. Ya. Karena tak mengalami kerugian, pemilik toko memilih tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satuan Reskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, penjualan hewan yang dilindungi berupa sisik terenggiling dan cula badak. Polisi menangkap 4 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Ramli, Sutrisno, Raja Saudi, dan Satria. Pelaku ditangkap saat menjual sisik terenggiling dan cula badak yang ditafsirkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, polisi minta barang bukti 1,3 kg sisik terenggiling dan 1 buah cula badak. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, penangkapan ini berdasarkan laporan dari masyarakat adanya penjualan sisik terenggiling dan cula badak di kota Jambi. Dalam laporan itu, petugas langsung ke lokasi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.360 gram sisik terenggiling dan 600 gram cula badak. Barang bukti ini diperoleh pelaku dari Provinsi Riau. Hingga saat ini masih dalam pengembangan polisi. Merupakan salah satu ungkap kasus tindak pidana PKSDA yang dilakukan oleh unit Tipiter Polresta Jambi. Ya, pasal yang disangkakan pasal 40 ayat 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 5 Tahun 1990. Jadi kalau pemburu ini masih dalam penyidikan, ya, jadi barang ini sudah berulang kali pindah tempat, pindah orang, dan dengan undercover yang dilakukan oleh unit Peter, ya di depan Hotel Yellow ya, di depan Hotel Yellow, Transmart, ya dibelikan salah satunya memancing mereka supaya keluar dan bersyukur pancingan tersebut bisa disambut dengan baik sehingga tertangkaplah 4 teman-teman kita ini. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 21 ayat 2 junto, pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Tim gabungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Perempuan Jambi bersama TNI dan Polri melakukan razia bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi. Petugas memeriksa setiap blok tahanan dan dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkoba.
Selain memeriksa setiap blok tahanan, petugas juga melakukan tes urin bagi warga binaan kelas 2B Jambi. Hasilnya tidak ditemukan warga binaan positif pengguna narkoba. Razia ini akan terus dilakukan. Razia gabungan bersama APH, TNI, Polri, BNN yang ada di Muaro Jambi maupun di Polres di Provinsi Jambi. Izin hari ini kegiatannya kita razia gabungan dalam rangka kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 yang dalam satu kegiatannya ada kegiatan bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih itu razia dan penggeledahan serta tes urin bersama APH. Hari ini sudah kami laksanakan dan dari hasil razia dan juga hasil razia tidak ditemukan apa-apa, hanya beberapa seperti kaca ataupun jarum jahit bekas mereka untuk melakukan kegiatan, dan juga untuk tes urin dari 15 sampel yang kami lakukan semuanya negatif. Razia ini dilakukan agar warga binaan bersih dari penggunaan narkoba, serta lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jambi bebas dari peredaran narkoba. Jumadi, Kompas TV Jambi. Didampingi kuasa hukum, keluarga dari 3 anggota polisi korban penembakan turut menghadiri dan menyaksikan jalannya rekonstruksi oleh tersangka Kopda Basarsya di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam pada Kamis pagi 17 April kemarin. Usai rekonstruksi digelar, keluarga korban mengaku keberatan dengan adegan dari reka ulang yang diperagakan tersangka penembakan Kopda Basarsya. Suryalina, ibu dari Bribda Anumerta Galip Suryaganta mengatakan bahwa yang diperagakan tersangka Kopda Basarsya yang seolah membela diri itu tidak benar. Ia menyebut bahwa tersangka menembak lebih dulu korban hingga meninggal dunia. Saya ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, masih semuanya masih utuh, nggak ada temannya. Bahkan senjatanya masih kelipat, nggak ada kayak gitu Pak. Itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang buat rencana kayak gitu. Selalu kehilangan anak saya Pak. Nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Hal serupa pula diungkap oleh keluarga Aibda Anumerta Petrus Aprianto dan AKP Lusianto yang merasa rekonstruksi penuh rekayasa dan banyak fakta yang diduga sengaja ditutupi. Keluarga dari ketiga polisi menuntut Kopda Basarsya sebagai tersangka penembakan bisa dihukum seberat-beratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Mbak, apa yang mau kita jelaskan dari hasil rekonstruksi ini kita lihat? Rekonstruksi ini tadi meminta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukuman yang seadil-adilnya dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Di pernikahannya yang sudah lama dia mendapatkan seorang anak. Tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima. Itu harus hukuman mati. Sangat ambigu bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Itu dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang jadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami, keluarga dan kuasa hukum kami. Setidaknya dalam rekonstruksi ini total ada 71 adegan yang direka ulang oleh tersangka Kopda Basarsya. Berawal dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa usai melakukan penembakan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Seorang ibu rumah tangga diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian di pasar daging Jalan Trem, Pangkal Pinang. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Selindung Baru, Pangkal Pinang. Aksi nekat pelaku diketahui setelah terekam kamera pemantau yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, terlihat pelaku mengambil uang yang tergantung di belakang pedagang saat pedagang sedang tengah sibuk memotong daging. Dalam keterangan pelaku, ia melakukan aksi pencurian tersebut karena desakan ekonomi. Akibat perbuatannya tersebut, korban mengalami kerugian cukup besar, yakni hingga 38 juta rupiah. Nah, pelaku membeli tulang daging sapi. Pada saat itu, yang mana si penjual atau korban sedang membersihkan tulang tersebut. Nah, kemudian si pelaku ini ada melihat uang yang tergantung di dalam plastik bening. Setelah dia melihat, kemudian si pelaku masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil uang itu, kemudian ditaruhnya di dalam tas. Setelah itu, pelaku pergi. Untuk jumlah uangnya sendiri yang diambil oleh pelaku, berapa banyak, Pak? Jadi untuk kerugian korban akibat kejadian itu sebesar 38 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk pelaku Nah, jadi hasil dari kita pemeriksaan, jadi uang tersebut digunakan pelaku 15 juta, sebesar 15 juta dibayar untuk hutang dia di koperasi, 15 juta dibayar juga hutang kepada ayu iparnya, dan 5 juta digunakan bayar hutang kepada ibunya. Kemudian sisanya 1 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan 2 juta masih tersimpan. Saat ini, pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Lokasi tersebut menjadi tempat dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Polri Bribka RMM terhadap mantan pacarnya Wina Septianti. Dalam proses olah TKP yang turut dihadiri korban mengaku mendapat 25 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan itu mencakup kronologi kejadian, hubungan antara dirinya dan pelaku, serta mencocokkan keterangan sejumlah saksi, termasuk soal airsoft gun yang sempat diarahkan pelaku saat warga mencoba melerai. Korban juga mendapat ancaman orang tuanya akan dibunuh pelaku yang membuatnya ketakutan. Melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja yang diperiksa tadi? 25 pertanyaan, Pak. Ditanyakan ya. Selain itu ada temannya juga diperiksa. Iya, sama saksi-saksi juga. Mbak, untuk yang pengancaman akan membunuh orang tua itu ada, memang ada nggak di? Iya, emang ada. Dia ngancam-ngancam saya, bilang kalau orang tua saya akan dibunuh. Karena dia tahu kalau saya lemah karena keluarga. Harapannya ke depan semoga beliau ini tidak ganggu-ganggu saya lagi, keluarga juga nggak ada ancaman lagi. Karena saya benar-benar takut, Pak, merasa diancam, nggak tenang. Peristiwa ini Bribka RRM langsung dikenakan penempatan khusus selama 30 hari di Propam Polda Sumsel. Dari hasil pemeriksaan internal, ia dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang, selain ia juga sudah berkeluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah menjalani pemeriksaan polisi, SWL, pemuda 21 tahun yang tertangkap mencoret dinding rumah warga dan membawa ganja ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tabes Palembang menyebut, tersangka diketahui sudah 10 kali melakukan aksi vandalisme di sejumlah rumah warga. Tersangka juga mengaku mengkonsumsi ganja sebelum melakukan aksinya untuk meningkatkan percaya diri. Dari hasil pemeriksaan, ganja tersebut dibeli tersangka melalui sebuah akun di media sosial Instagram. Dalam memberikan coret-mencoret diri tersebut juga memberikan tulisan-tulisan atau narasi yang bersifat dapat dikatakan mendiskreditkan lembaga pemerintah maupun perorangan yang pada akhirnya semacam satu bentuk upaya teror. Pada polisi, ia mengaku vandalisme dilakukan hanya karena iseng dan untuk mengisi waktu luang. Ia berdalih tak berniat menyebarkan ujaran kebencian. Pakai masuk 21 paket. 21 gram banyak sekali. 3 paket cuma Pak. 3 paket tapi beratnya 21,24 gram. Kan cukup lumayan. Kamu beli dari siapa? Dari akun Instagram Pak. Siapa? Akun Instagram Pak. SWL dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya tersangka ditangkap anggota Satlantas Polres Tabes Palembang saat kedapatan mencoret rumah warga di kawasan kota pada Minggu 13 April 2025 dini hari lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan pelaku pencurian motor milik wisatawan asal Rusia berlangsung dramatis. Pelaku yang mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap di halaman parkir sebuah minimarket akhirnya berhasil dikepung polisi. Begitu ditangkap, pelaku diborgol untuk mencegah perlawanan. Pelaku diketahui berinisial LC, warga Jalan Sabar Jaya, Kecamatan Mariana, Banyuasin. Setelah menjalani pemeriksaan, LC ditetapkan sebagai tersangka. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban, diantaranya sepeda motor, drone, dan GoPro. Tersangka mengaku mencuri karena melihat kesempatan saat korban sedang tertidur di depan sebuah warung. Pencurian terjadi pada Kamis 3 April 2025 di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Tangga Takat, Seberang Ulu 2, Palembang. Barang bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan, baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat suatu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstansi untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Hal menarik terjadi saat korban dan pelaku dipertemukan. Korban yang merupakan wisatawan asal Rusia justru meminta maaf karena pelaku harus dipenjara. Of course, journalists and Indonesian people who dan orang-orang reposted Indonesia TikToks. Dan yang repost di TikTok. Terima kasih. I won't say sorry for this life. Mohon maaf untuk bapaknya. Because he stayed prisoner because of me. Karena bapaknya dipenjara karena Konstantin. Thank you very much. See you again. Baca juga bahasa Inggris. Sementara pelaku juga menyampaikan permintaan maaf karena telah mencuri motor korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah video yang beredar di media sosial Palembang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang wanita oleh seorang pria di dalam mobil yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Bar 1 Palembang. Belakangan diketahui pelaku merupakan bekas pacar korban yang diduga anggota Polri aktif dan bertugas di Polres Tabes Palembang. Menurut keterangan korban, peristiwa itu bermula saat pelaku datang ke lokasi dan meminta korban masuk ke dalam mobil. Di sanalah terjadi keributan yang berujung pada penganiayaan. Korban sempat berteriak hingga mengundang perhatian penghuni kos. Saat beberapa penghuni mencoba melerai, pelaku justru mengacungkan senjata api dan mengancam mereka. Aksi penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu, karena korban telah mengakhiri hubungan dan memiliki kekasih baru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Ia kemudian melapor ke Polda Sumsel dengan membawa sejumlah bukti. Awalnya aku tuh nggak tahu kalau misalkan nomor aku di-track, tiba-tiba dia datang ke kos teman aku. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan
sempat perlawanan. Lalu dia mukul hidung, Muhammad di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi. Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Kasus ini kini masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya melaporkan kasus penganiayaan, Wina Septianti kembali melaporkan mantan kekasihnya, Bribka R anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang ke bidang Propam Polda Sumsel. Laporan ini dilayangkan karena korban mengaku masih mendapat ancaman dari pelaku meski hubungan keduanya telah berakhir. Tak hanya mengalami luka fisik, Wina juga mengaku trauma terutama karena pelaku sempat menggunakan senjata api saat kejadian. Dalam laporan keduanya, Wina meminta agar perilaku tidak profesional Bribka R dapat diproses secara etik. Beliau karena udah trauma banget aku, sama beri pelajaran lah buat dia biar cerah. Itu oknum polisi yang kemarin? Iya, benar. Kenapa sih biar efek jerah? Apa dia masih ngancem atau gimana? Iya, adanya emang dia suka ngancem-ngancem sampai aku trauma, ketakutan. Ya semoga pihak polisi memproses ini secara adil-adil ya. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah video dugaan penganiayaan beredar luas. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam video, pelaku terlihat meminta korban masuk ke dalam mobil, lalu terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Diduga motif kekerasan dipicu rasa cemburu lantaran korban telah memiliki kekasih baru. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah ramainya video di media sosial, seorang oknum anggota Polrestabes Palembang Bribka RRM diduga menganiaya mantan kekasihnya WS dan korban melapor ke Polda Sumsel. Tak lama Bribka RRM yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat Polrestabes Palembang diamankan dan diperiksa seksi profesi dan pengamanan. Dari hasil pemeriksaan, Bribka RRM dinyatakan positif mengkonsumsi obat-obatan, sementara senjata yang digunakan saat mengancam warga diketahui merupakan airsoft gun. Diduga motif penganiayaan dipicu masalah asmara. Bribka RRM cemburu karena mantan kekasihnya WS telah memiliki kekasih baru. Meski begitu, dalam pemeriksaan internal, Bribka RRM yang diketahui telah berkeluarga membantah melakukan pemukulan terhadap korban. Menjalani pemeriksaan tes urin, kami mendapat informasi positif menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nanti akan diidentifikasi apakah jenis obat terlarang apa, apakah memang mengkonsumsi obat-obatan. Ini yang bisa kita dalami. Motifnya tentunya asmara. Kami melihat karena yang bersangkutan statusnya sudah berkeluarga. Kami sangat prihatin. Dengan demikian, kami berharap yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Kasus ini kini dilimpahkan ke bidang Propam Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pria D, 58 tahun, terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswi SA, 22 tahun. Pelaku diringkus di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam aksinya, D mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mengklaim bisa mentransfer ilmu pengasih agar korban terhindar dari ilmu hitam atau santet. Korban menuruti seluruh perintah pelaku, lalu mengajak korban ke rumah kosnya dan memberinya minuman yang sudah dicampur brotowali. Tak lama setelah itu, korban tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Korban menyadari telah menjadi korban pencabulan setelah mengetahui dirinya hamil 3 bulan. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui kekasih korban, yang ternyata merupakan adik angkat pelaku dalam pemeriksaan. Saudara Doni mengaku sebagai Eyang Putri Kembang Dadar. Sekali lagi, yang bersangkutan mengaku bisa membantu memberikan ilmu kepada korban agar tidak kena guna-guna maupun santet.
Tentunya dalam rangka mendapatkan keinginannya, korban SA tersebut bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk dari sang eyang atau saudara Doni. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski harga emas terus naik setiap hari, minat masyarakat untuk berburu logam mulia tak surut. Banyak warga rela mengantri demi mendapatkan emas batangan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya berpendapat fenomena tersebut wajar terjadi jika melihat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sedang tidak stabil. Emas memang sering jadi pilihan aman saat situasi tidak menentu. Namun, Sukanto mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus dan tetap bijak dalam berinvestasi. Hal ini juga jadi cerminan fear of missing out atau FOMO, takut ketinggalan tren. Tapi harus disikapi dengan tenang, jangan sampai terjadi panic buying yang justru merugikan. Ia menegaskan gejolak ekonomi akibat perang dagang global, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat, belum tentu berdampak besar pada kondisi Indonesia. Kalau melihat data historis sebenarnya tidak berlalu lama, biasanya hanya 2-3 bulan saja gitu ya. Karena memang ini akan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan atau memberikan rasa tenang tanda kutip kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi, dan saya kira ini akan mereda dengan sendirinya. Kita sudah punya data historis kok, tahun 2020, tahun 2008, dan itu lebih parah sebenarnya dibandingkan krisis yang tanda kutip yang terjadi saat ini akibat perang dagang antara Amerika dan negara mitranya itu ya. Per 15 April 2025, harga logam terus merangkak naik. Di Galeri 24, harga emas tercatat Rp1.936.000 per gram, sedangkan Antam menyentuh Rp1.955.000 per gram. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini tempat pemotongannya nah ini sisa dari dia diambilnya. Sebuah video viral di media sosial Palembang memperlihatkan dugaan aksi penyembelihan sapi curian di lahan kosong yang dipenuhi botol bekas miras. Lokasinya berada di Jalan Pinang, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sapi yang dijagal tersebut diduga milik Tata, warga padat karya Tanang Jambe. Ia mengaku hewan ternaknya hilang sejak Selasa dini hari. Tata awalnya melihat gembok kandang rusak. Ia mengira sapinya cuma dibawa kabur pencuri. Beberapa jam kemudian, Tata mendapat informasi sapinya ditemukan mati di lahan kosong sekitar 2,5 km dari kandang. Saat diperiksa, tubuh sapi itu hanya tersisa bagian isi perut. Ya pagi jam 6:30 itulah, anak saya ngasih makan sapi. Dilihat? Ya. Dilihat sudah nggak ada lagi? Iya, itulah Pak katanya. Nah, kan ngomongnya kurang ini, api hitam itu hilang Pak, katanya kayak gitu. Ya sudah, saya bilang gitu. Ya sudah hilang. Kayak gitu. Yang dirusak apa Pak? Kuncinya itulah. Kunci gembok ya? Iya. Terus pelaku itu diduga lewat mana setelah mengambil Pak? Ya itu ke belakang. Lewat ke belakang ya? Ke belakang. Itu TKP tempat dia nyembelih itu di mana Pak? Jauh Pak? Di itu yang saya bilang di tempat duta itu. Berapa kilometer dari sini jaraknya kira-kira? Ya, perkiraan ada kali 2 kilo ya. Kini Tata berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami. Ia khawatir aksi serupa bisa menyasar hewan ternak lainnya. Resi Oktora, Mokles Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video berdurasi 34 detik mendadak viral di media sosial Palembang. Isinya memperlihatkan dua pengendara terlibat adu jotos di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Salah satu dari mereka tampak mengenakan seragam ASN.
Saat perkelahian terjadi, keduanya masih memakai helm dan saling pukul. Aksi itu menyita perhatian pengguna jalan lain. Seorang warga berhasil melerai keduanya hingga pertikaian berakhir. Warga yang berada di lokasi mengaku sempat mendengar adu mulut sebelum baku hantam terjadi. Perselisihan diduga karena salah satu terkena cipratan air dari genangan di jalan. Bella sudah adu argumen itu ya. Selanjutnya yang tadi kena percikan, aku kena percikan pasang galau katanya kan. Pasang galau, yang itu kita buka coba, kita pindah ke coba sana be. Enggak, tengok, nanti lagi, dia hilang. Kalau udah pindah sana kamu buka coba. Kok sudah kata situ bayar. Kenal lah kita dengan yang buka ikut yang ngebala tuh. Dah. Bersama pengendara begitu. Iya. Jadi itu pas jam berapa kejadian? Jam 7-an. 7 pagi. Yo. Lagi dengan rame-rame pergi sekolah pergi pegawai. Yo. Rame lagi dan siru, ini kan banjir. Pagi tadi, Pak ya? Setelah dilerai, kedua pengendara langsung pergi meninggalkan lokasi ke arah yang berlawanan. Reski Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Kependudukan dan BKKBN Wihaji, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wali Kota Palembang memeriksa proses pembagian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita di Posyandu Mawar Merah, Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita digelar di Palembang. Kegiatan ini mulai berlangsung di 2 posyandu, yakni Posyandu Mawar Merah dan Posyandu Gelora yang berada di Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Program dengan sasaran ini sudah diuji coba pada awal Februari 2025 lalu. Awal menu MBG diantar ke rumah sasaran, namun selanjutnya ibu hamil dan menyusui mengambil langsung ke posyandu. Dalam kegiatan ini, para ibu disajikan menu sehat yang mencakup nasi, lauk tinggi protein, sayur, dan buah. Makanan disiapkan langsung kader posyandu yang telah mendapat pelatihan dari tenaga kesehatan dan gizi. Seminggu baru dapat kita kasih rumah-rumah. Setelahnya mereka ambil sendiri di posyandu. Makanya kalau kita mau antar ini, ambil itu habis waktu gitu jam 2 baru selesai. Nanti kebun basi makanannya. Jadi disuruh ibu-ibunya ngambil sendiri ke posyandu. MBG dengan sasaran ini rutin dalam 1 pekan, kecuali Sabtu dan Minggu, dan dievaluasi setiap harinya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Proses belajar mengajar pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah telah dimulai sejak Rabu 9 April 2025. Namun program makan bergizi gratis baru kembali berjalan pada Senin 14 April 2025 sesuai instruksi Badan Gizi Nasional. Siswa-siswa di Palembang menyambut gembira dimulainya kembali program ini, terutama karena menu yang diberikan kembali lengkap seperti semula. Selama bulan Ramadan, menu yang disajikan berupa makanan kering untuk berbuka puasa. Pada Selasa 15 April 2025, menu MBG terdiri dari nasi, telur balado, tempe goreng, sayur tumis jagung dan wortel, susu, serta buah pisang. Menunya sama aja sih, nasi, tetap dapat snack, dapat susu setiap hari sih, setiap saat kayak gitu. Dapat buahnya juga, dapat ya pokoknya makan-makan bergizi lah isinya. Sangat menikmati kita ya? Iya, enak. Seneng banget sih Kak, nggak nyangka ternyata masih lanjut MBG-nya. Kirain bakal selesai sehabis puasa kemarin, jadi seneng banget. Gitu. Tidak hanya siswa, orang tua murid juga sempat bertanya-tanya kapan program ini akan dimulai, meskipun pihak sekolah sudah memberikan informasi melalui grup WhatsApp. Ini kalau menurut sekolah, pihak sekolah bagus sekali untuk makan gratis ini. Jadi orang tuanya mempertanyakan apakah masih diberi makan. Ya kita tanyakan itu masih. Jadi mereka sangat senang sekali dan mensupport. Semoga Bu katanya tetap berlanjut. Jadi kita orang tua tidak repot waktu maupun katanya biaya. Program makan bergizi gratis ini disambut baik di Palembang, Sumatera Selatan dan diharapkan dapat terus berlanjut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang pria paruh baya tewas dalam kecelakaan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa 15 April 2025 pagi. Korban ditemukan meninggal di bawah mobil truk dengan luka di tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Mahis, 65 tahun, seorang pensiunan PNS. Saat itu mengendarai motor dari arah Terminal Kilometer 12 menuju simpang lampu merah sebuah perumahan. Truk yang melaju di jalur yang sama diduga dikemudikan sopir yang mengantuk hingga akhirnya menabrak motor korban. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Satuan lalu lintas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Palembang. Sementara sepeda motor dan truk yang terlibat diamankan ke Pos Laka Pakjo. Memang terjadi kecelakaan di Jalan Alang-Alang Lebar antara sepeda motor dengan mobil truk. Sepeda motor datang dari arah Terminal Alang-Alang Lebar mengarah ke Citra Garden City. Ditabrak oleh mobil truk yang datang dari arah sama. Untuk kondisi korban seperti apa? Korban meninggal di tempat kejadian. Polisi kini masih memburu sopir truk dan mengimbau agar segera menyerahkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. SWL, warga Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, menyerah saat ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Ia tertangkap tangan saat mencoret dinding rumah warga tanpa izin pada Minggu 13 April 2025 dini hari lalu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tas milik pelaku. SWL diduga kuat sebagai pelaku vandalisme yang belakangan meresahkan. Ia disebut kerap mencoret tiang panjang LRT, pos polisi, hingga mobil patroli dengan kata-kata bernada kebencian di sejumlah titik di kota Palembang. Usai ditangkap, pelaku diserahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku, salah satu pelakunya yang saat ini sudah kita tahan karena pada saat kita lakukan penangkapan dan pengamanan, selain beberapa cat tembok yang kita amankan untuk disita, juga kita menemukan narkoba yang dimiliki oleh oknum masyarakat tersebut. Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena perbuatannya itu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahap kedua pelunasan biaya perjalanan haji reguler tahun 2025 segera berakhir. Dibuka sejak 24 Maret lalu, pelunasan ini akan ditutup pada 17 April 2025. Dari total 7.012 jemaah haji asal Sumatera Selatan hingga 14 April 2025, tercatat 6.870 jemaah sudah melunasi biaya haji. Sudah 95% calon jemaah menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, kesiapan dokumen perjalanan juga sudah mencapai 85%. Rencananya para jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 2 Mei 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Dari 7.012 kota Sumsel itu, alhamdulillah ini sudah 6.870 yang sudah melunasi. Jadi kita nunggu 142 orang lagi ya untuk memenuhi kota itu. Mudah-mudahan dengan waktu tersisa itu bisa terpenuhi. Untuk jadwal keberangkatan sendiri, Pak? Kita keberangkatan ini di tanggal 2 ya, 2 Mei, tanggal 2 Mei jam 6 sore itu sudah masuk asrama haji. Berangkatnya nanti di tanggal 3 ya, 3 Mei. Untuk tahun ini ada pengurangan jumlah petugas haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Biasanya satu kloter didampingi 5 petugas, namun tahun ini hanya 3 orang. Khusus petugas kesehatan dari sebelumnya 3 orang, kini hanya 1 yang diizinkan mendampingi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warga di Jalan Murni Lorong Famili, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam. Ketua RT 16 Kelurahan Alang-Alang Lebar menyebut, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014. Ia menduga penyebabnya karena minimnya resapan air.
Kalau banjir udah lama nih. Dari sekitar tahun 2014 sudah mulai banjir di sini. Berarti ini setiap hujan banjir atau cak mana ini? Iya, setiap hujan. Setiap hujan 1 jam banjir. Biasanya ketinggian air yang paling tinggi saat banjir ini semak mana, Pak? Sekitar 70 atau 80 lah. Itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi 80 cm lah. Emang berapa? Kalau dari di data itu sekitar 15 rumahan lah, Pak. Ya, 15 rumah yang masuk di dalam itu. Ini mulai surutnya perkiraan kapan? Kalau surut mungkin pagi besok sore. Nah. Akibat banjir, aktivitas warga sempat terganggu. Akses kendaraan di sekitar lokasi juga tersendat. Warga diminta segera mengevakuasi barang-barang elektronik untuk mencegah arus pendek listrik. Hingga Senin 14 April 2025 siang, warga masih berupaya menyedot air dengan mesin pompa agar banjir cepat surut. Mereka mengeluhkan banyak barang dan perabotan rumah tangga rusak karena terendam. Dari jam berapa semalam ke setengah 10-an lah, sampai jam 11, jam 12 itu. Yang terendam apa, Bu? Yang terendam warsi itu. Seluruh isi rumah berarti? Iya. Sejak kapan Kak kita nih banjir ya nih kalau hujan besar? Sebenarnya dari tahun ke tahun tuh memang sering banjir. Kuras sendiri pakai mesin gitu, Pak? Iya, jujur pakai mesin. Kalau pakai ember aja lama. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus mengganggu aktivitas mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua anak buah kapal takbut penarik tongkang tewas mengenaskan setelah tersambar tali tambang di perairan Sungai Musi Palembang Minggu 13 April 2025 pagi lalu. Kedua korban diketahui tengah berusaha memindahkan jangkar ketika insiden tragis itu terjadi. Mereka adalah Heru Bahri 28 tahun mualim 2 kapal dan Tendiko Arifin 34 tahun perwira kamar mesin. Awalnya tongkang yang ditarik takbut terlepas dan hanyut sekitar 200 meter. Saat akan memindahkan labuh, keduanya menarik jangkar. Namun, tali kedua towing tersangkut di bagian tanduk kapal, lalu terlepas dan menyambar keduanya yang berada di geladak. Keduanya terpental dan mengalami luka serius di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan mengevakuasi jenazah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan keduanya mengalami kecelakaan kerja. Setelah diperiksa lebih lanjut, kecelakaan kerja. Jadi satu luka di perut terlilit tali tambang kapal itu, satu di kepala. Untuk sekarang kami akan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diperiksa sebelum diserahkan pada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak ditutup akhir Februari 2025 lalu, operasional wisata Menara Jembatan Ampera Palembang hingga kini masih belum dibuka kembali. Dinas Pariwisata Palembang belum bisa memastikan kapan destinasi ikonik tersebut kembali dibuka untuk pengunjung. Salah satu alasan penghentian sementara operasional adalah efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata mengakui Palembang membutuhkan lebih banyak destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Kita berharap itu bisa menjadi salah satu ikon atau daya tarik wisatawan untuk ke Kota Palembang. Jadi memang kita butuh spot-spot, butuh destinasi-destinasi yang bisa menjadi magnet lah bagi wisatawan untuk berkunjung di Kota Palembang. Sementara itu, pengelolaan dan kewenangan penuh atas Menara Jembatan Ampera masih berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pria D, 58 tahun, terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswi SA, 22 tahun. Pelaku diringkus di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam aksinya, D mengaku sebagai titisan Eyang Putri Kembang Dadar dan mengklaim bisa mentransfer ilmu pengasih agar korban terhindar dari ilmu hitam atau santet. Korban menuruti seluruh perintah pelaku, lalu mengajak korban ke rumah kosnya dan memberinya minuman yang sudah dicampur brotowali. Tak lama setelah itu, korban tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Korban menyadari telah menjadi korban pencabulan setelah mengetahui dirinya hamil 3 bulan. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui kekasih korban, yang ternyata merupakan adik angkat pelaku dalam pemeriksaan. Saudara Doni mengaku sebagai Eyang Putri Kembang Dadar. Sekali lagi, yang bersangkutan mengaku bisa membantu memberikan ilmu kepada korban agar tidak kena guna-guna maupun santet. Tentunya dalam rangka mendapatkan keinginannya, korban SA tersebut bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk dari sang Eyang atau saudara Doni. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjuarai Liga 4 Zona Sumatera Selatan, PS Palembang kini menatap putaran nasional Liga 4 tahun 2025 dengan penuh percaya diri. Skuad yang akan bertarung di level nasional ini diperkuat 23 pemain, di mana 60% diantaranya merupakan talenta lokal asal Sumatera Selatan. Komposisi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi PS Palembang yang terus mengandalkan kekompakan dan semangat juang para pemain muda daerah. Manajemen PS Palembang resmi melepas tim menuju Solo, lokasi putaran nasional yang digelar pada 21 hingga 26 April 2025. Dengan materi pemain saat ini, manajemen optimis tim mampu melangkah hingga babak 8 besar Liga 4 Nasional. Karena persiapan sudah dijalankan, pada saat ini manajemen baru dengan presidennya Bapak Prima Salam dan wakil presidennya saya sendiri serta manajernya Pak Tiar. Insya Allah segala persiapan dengan target manajemen tadi sudah ditetapkan masuk 8 besar untuk Liga 4 ini. Pada putaran nasional nanti, PS Palembang tergabung di grup G bersama Persidi ID, Bintang Timur Atambua FC, dan PS Mojokerto Putra. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, Sumatera Selatan, Paskah diperingati dengan meriah. Meski begitu, peringatan tetap diawali dengan peribadatan, lagu pujian, doa, khotbah, dan persembahan mengisi ibadah yang dilaksanakan dengan penuh penghayatan. Tak hanya peribadatan, Paskah juga identik dengan simbol kehidupan baru, telur Paskah. Telur yang dihias warna-warni menjadi lambang kebangkitan Yesus, menyiratkan harapan akan awal yang baru. Di tengah maknanya yang dalam, perayaan ini diolah menjadi kegiatan menyenangkan terutama bagi anak-anak, seperti yang dilakukan Sekolah Minggu HKBP Palembang. Untuk merayakan Paskah, mereka mengajak siswa ikut merasakan sukacita lewat berbagai permainan yang dibagi berdasarkan kelompok. Diharapkan melalui perayaan ini mereka boleh bangga memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang menang mengalahkan kematian dan juga kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi setelah kebangkitan Yesus, ternyata ada kehidupan yang baru, ada pengharapan yang baru. Apapun yang terjadi, apapun masalah, kuasa apapun di dunia ini dapat dikalahkan, dapat dimenangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tawa dan semangat anak-anak terdengar. Di bawah terik matahari, mereka tetap antusias mengikuti beragam permainan ketangkasan yang dirancang untuk menghibur sekaligus membangun kebersamaan. Salah satu momen paling ditunggu tentu saja pencarian telur Paskah. Anak-anak berlomba menemukan telur yang tersembunyi, menyatu dalam keceriaan yang hangat. Karena berkumpul sama teman-teman bisa lomba. Iya kan, happy
juga seru, juara seru itu ikut. Dapat juara tadi ya. Orang tua pun menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai perayaan seperti ini bukan hanya membawa kegembiraan, tapi juga memperkuat pemahaman anak-anak tentang makna kebangkitan Yesus. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak diajari bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, anak-anak boleh bersukacita penuh karena keselamatan sudah diberikan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi diadakanlah dengan agenda acara seperti ini. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun, dan pihak sekolah berharap perayaan bisa terus berkembang. Tidak hanya sebagai tradisi, tapi juga sebagai sarana menemukan nilai-nilai iman dan kasih sejak dini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berniat mencuri di sebuah warung, seorang pemuda justru bernasib sial karena tersangkut di atap plafon saat mencoba membobol warung melalui atap. Pelaku yang terjepit berjam-jam ditemukan dalam kondisi tak berdaya oleh pemilik warung saat pagi hari. Saat itu pemilik warung sempat mempersilahkan pelaku untuk kabur. Namun karena kehabisan tenaga dan nyaris pingsan, pelaku akhirnya dibantu warga dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pas nak buka warung ketahuan tuh. Ponaannya buka warung. Ada dia terjepit sini. Ya ada terjepit sini bunyi bunyinya kan. Ya. Ketahuan tadi pas ada bunyinya, Pak. Ya ada bunyinya tuh. Kondisinya, Pak? Kondisinya lemas. Ya. Lemas. Terjepit di ventilasi sini. Ya. Antara balok dengan oh, ini. Orang mana tuh, Pak? Itu sinilah. Orang tempat monok nih lah. Ya. Karena tak mengalami kerugian, pemilik toko memilih tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satuan Reskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, penjualan hewan yang dilindungi berupa sisik terenggiling dan cula badak. Polisi menangkap 4 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Ramli, Sutrisno, Raja Saudi, dan Satria. Pelaku ditangkap saat menjual sisik terenggiling dan cula badak yang ditafsirkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, polisi minta barang bukti 1,3 kg sisik terenggiling dan 1 buah cula badak. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, penangkapan ini berdasarkan laporan dari masyarakat adanya penjualan sisik terenggiling dan cula badak di kota Jambi. Dalam laporan itu, petugas langsung ke lokasi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.360 gram sisik terenggiling dan 600 gram cula badak. Barang bukti ini diperoleh pelaku dari Provinsi Riau. Hingga saat ini masih dalam pengembangan polisi. Merupakan salah satu ungkap kasus tindak pidana PKSDA yang dilakukan oleh unit Tipiter Polresta Jambi. Ya, pasal yang disangkakan pasal 40 ayat 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 5 Tahun 1990. Jadi kalau pemburu ini masih dalam penyidikan, ya. Jadi barang ini sudah berulang kali pindah tempat, pindah orang, dan dengan undercover yang dilakukan oleh unit Peter, ya di depan Hotel Yellow ya, di depan Hotel Yellow, Transmart, ya dibelika salah satunya memancing mereka supaya keluar, dan bersyukur pancingan tersebut bisa disambut dengan baik sehingga tertangkaplah 4 teman-teman kita ini. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 21 ayat 2 junto, pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Didampingi kuasa hukum, keluarga dari 3 anggota polisi korban penembakan turut menghadiri dan menyaksikan jalannya rekonstruksi oleh tersangka Kopda Basarsya di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam pada Kamis pagi 17 April kemarin. Usai rekonstruksi digelar, keluarga korban mengaku keberatan dengan adegan dari reka ulang yang diperagakan tersangka penembakan Kopda Basarsya. Suryalina, ibu dari Bribda Anumerta Galib Suryaganta, mengatakan bahwa yang diperagakan tersangka Kopda Basarsya yang seolah membela diri itu tidak benar.
Ia menyebut bahwa tersangka menembak lebih dulu korban hingga meninggal dunia. Ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, masih utuh, nggak ada temannya, bahkan senjatanya masih kelipet, nggak ada kayak gitu Pak, itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang buat di sana kayak gitu. Saya kehilangan anak saya Pak, nggak bisa membalikkan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Hal serupa pula diungkap oleh keluarga Aibda Anumerta Petrus Aprianto dan AKP Lusianto yang merasa rekonstruksi penuh rekayasa dan banyak fakta yang diduga sengaja ditutupi. Keluarga dari ketiga polisi menuntut Kopda Basarsya sebagai tersangka penembakan bisa dihukum seberat-beratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Mbak, apa yang mau kita jelaskan dari hasil rekonstruksi ini? Kita lihat minta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukumannya seadil-adilnya dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Di pernikahannya yang sudah lama dia mendapatkan seorang anak. Tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima. Itu harus hukuman mati. Sangat ambigu bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Itu dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang terjadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami, keluarga dan kuasa hukum kami. Setidaknya dalam rekonstruksi ini total ada 71 adegan yang direka ulang oleh tersangka Kopda Basarsya. Berawal dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa usai melakukan penembakan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang ibu rumah tangga diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian di pasar daging Jalan Trem, Pangkal Pinang. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Selindung Baru, Pangkal Pinang. Aksi nekat pelaku diketahui setelah terekam kamera pemantau yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, terlihat pelaku mengambil uang yang tergantung di belakang pedagang saat pedagang sedang tengah sibuk memotong daging. Dalam keterangan pelaku, ia melakukan aksi pencurian tersebut karena desakan ekonomi. Akibat perbuatannya tersebut, korban mengalami kerugian cukup besar, yakni hingga 38 juta rupiah. Nah, pelaku membeli tulang daging sapi. Pada saat itu, yang mana si penjual atau korban sedang membersihkan tulang tersebut. Nah, kemudian si pelaku ini ada melihat uang yang tergantung di dalam plastik bening. Setelah dia melihat, kemudian si pelaku masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil uang itu, kemudian ditaruhnya di dalam tas. Setelah itu, pelaku pergi. Saat ini, pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.